Halo besinya kata Ani. Besti, rame lagi nih Firdaus Owiwobo di sosial media. Tapi kali ini diduga rekaman suara Firdaus yang tersebar di sosial media. Dan ternyata suara yang diduga warganet adalah Firdaus itu menyatakan hal yang cukup mengejutkan Besti. Di mana diduga Firdaus merasa utusan Allah saat naik ke atas meja sidang. Diduga sedang kesal lantaran banyaknya peraturan pendidikan yang dilanggar. Suara yang diduga Firdaus itu pun bahkan diduga menyebut kalau aturan di Indonesia acak adut, kacau balau. Waduh, Dalam undang-undang pendidikan itu, sistem pendidikan itu harus benar-benar jelas tuh regulasinya. Dari mulai semester 1 sampai beberapa 147 SKS itu harus terpenuhi. Itu yang ada di peraturan. Ya kan? Tetapi kan peraturan itu banyak yang dilanggar karena negara kita bukan Swiss, bukan Prancis yang taat dengan peraturan, bukan Belanda. Kita negara yang hukumnya acak adut. Tumpang tindih aturannya. Undang-undangnya kadang ada, tapi dipatahkan oleh aturan yang remeh-temeh. Walaupun aturan itu tidak ada kaitannya dengan undang-undang yang dimaksud. Di negara ini udah kacau balau, makanya saya bilang tadi mungkin naiknya saya di atas meja itu ya karena Allah sedang menegur negara kita agar memperbaiki hukum. Karena carut marut. Jangan melihat masalah peristiwanya terhadap diri saya, tapi melihat dampak besarnya ini. Kenapa Allah ini bisa mengutus saya untuk menginjak meja pengadilan? Ini ditegur, hukum Indonesia harus dibenahi, kalau nggak negara ini pecah. Kalau nggak negara ini berantakan, pisah semua pulau-pulau. Karena hukumnya nggak benar. Kita jangan egois lah, jangan egosentris. Kita jangan sok-sok suci gitu loh. Kita seakan-akan di negara Swiss yang menuntut bahwa hukum itu harus benar sebenar-benarnya. Enggak. Kalau Anda nggak punya paket, saya beli paket. Nonton yang banyak tuh ketimpangan-ketimpangan tentang proses penegakan hukum di Indonesia. Baca yang benar, jangan sok suci. Aduh, no comment Ani Besti. By the way, kalau menelisik ke belakang, pasca ramainya kejadian Firdaus Owiwobo naik ke atas meja sidang yang diakui saat itu menurutnya adalah refleks dan ia pun gak ngerti bisa ada di atas meja sidang yang kemudian berbuntut pada laporan hingga pembekuan bas advokatnya. Firdaus memang terlihat masih menyala dengan gebrakan-gebrakannya Besti. Seperti belum lama ini ia pun kembali ricuh di ruang sidang yang membuat banyak praktisi hukum menanggapi hal tersebut dengan berbagai komentar. Salah satunya adalah Herwanto yang dengan terang-terangan menyampaikan kalau advokat yang sidangnya naik meja baiknya sidangnya di hutan aja dan tes kejiwaan ya. Cenah Besti. Advokat yang naik meja cocoknya sidangnya di hutan. Kenapa? Karena yang naik meja itu hanya orang hutan. Advokat nggak mungkin naik meja. Nah, jadi kalau seandainya ada orang merasa advokat tapi dia naik meja, berarti dia orang hutan, bukan advokat. Nah kemarin saya melihat ada tayangan bahwa ada orang ya merasa dia advokat, padahal dia bukan advokat, dia sudah dipecat, sudah dibekukan. Jadi saran saya sekali lagi, kalau mau sidang di hutan, jangan sidang di pengadilan. Ya, saya sudah sampaikan ya, orang-orang yang mengaku sebagai advokat yang omongannya ngalor ngidul, tes dulu kejiwaannya. Jangan-jangan orang ini bukanlah subjek hukum yang sempurna. Kenapa? Ya gayanya petenteng. Ini akibat apa? Akibat ada kekurangan. Kekurangannya apa? Harusnya bintangnya 7, bukan bintang 5. Kurang 2 bintangnya, tambahin lagi itu. Sebenarnya bukan huru-hara ya, itu bentuk daripada tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum. Karena klien saya dicekek ya oleh oknum pengamanan Pamda, mungkin Pamdal atau apa gitu, nggak tahu saya karena nggak jelas di situ SOP-nya ya. Lalu ada jaksa juga yang mencoba untuk mengkerubuti klien saya. Makanya jaksa tadi saya tunjuk mukanya, saya bilang kamu perang aja sama saya, kamu ribut aja sama saya bilang. Saya naik, secara spontan saya naik meja karena ngeliat klien saya seperti diintimidasi. Saya teriak, kamu, ada bahasa-bahasa saya nggak pantas diucapkan. Akhirnya saya bilang, kamu naik ring aja sama saya, ngapain kamu klien saya digituin? Hah, jaksa, kamu naik ring? Bilang begitu.
Anyway, besties, bahas soal tes kejiwaan, Firdaus yang pernah mengaku siap diperiksa ke psikiater ini juga rupanya terlihat pernah memposting video bukber pasien RSJ dengan caption tutorial netizen julid. Loh, waduh duduh. Kita tuangin lagi ya. 1, 2, 3. Aduk dulu, aduk. Jadi gak bisa, ya Allah. Panas mungkin ya, Kopral. Kenapa tadi masuk ke dalam sini, Kopral? Izin maaf. Ya maaf. Ada yang tahu, Mas? Apa itu? Non-es atau saya salah itu? Ada yang tahu? Saya nggak tahu. Siap. Saya tahu. Kopral kepanasan mungkin panas. Insya Allah. Jadi karena puasa ya, dahaga panas lihat es ya pengennya adem-adem jadi masuk ke dalam sini deh. Tapi abang pengen buktikan gak sih ke psikiater bahwa abang tuh sehat gitu? Pengen buktikan nggak? Siap. Siap ya? Siap. Siap. Kebetulan adik gua ada yang jadi dokter psikiater. Dia aja abang siap gak dituduh Siap. gitu siap. Oh, tanpa harus diperiksa, semua diperiksa termasuk luluran periksa semua ya. Bang. Gue nanya gue diperiksa. Bang, semenjak viral, abang kabarnya keluarga sedih bang malu dengan tindakan abang. Bener gak sih bang? Enggak. Keluarga gue sangat menghargai profesi. Keluarga gue sangat menghargai profesi gue. Cuman emak gue ngamuk. Emak gue ngamuk ketika gue berkata keras di media sosial terkait Mahkamah Agung kemarin. Wah, nyokap gue ngamuk. Anyway, bestie, pasca insiden naik meja sidang yang dilakukan Firdaus, rupanya juga berbuntut keabsahan ijazah Firdaus, bestie, yang dinyatakan oleh Petrus sebagai anggota KAI dan pihak Universitas Ibnu Khaldun yang diduga tempat Firdaus menjalani kuliahnya melalui Dr. Murtiman SH selaku wakil rektor universitas tersebut ternyata dinyatakan bahwa Firdaus tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun, bestie, yang kemudian diduga dibales nih langsung sama Firdaus dengan mengunggah foto wisuda dalam akun TikToknya di mana ia menuliskan di Ibnu Khaldun serta list universitas yang terdapat nama Firdausnya. Tapi entah kenapa memang Universitas Ibnu Khaldun nggak ada di list tersebut. Cuma kok fotonya ada ya, Besti? Coba cek deh. Saudara Firdaus ini kami menilai dalam rapat memutuskan sesuai berita yang ditandatangani oleh 35 DPD dan memang saya ditugaskan untuk membacakan di hadapan wartawan dan sekarang sudah viral juga toh bahwa tidak mungkin seorang pengacara di ruang sidang berperilaku seperti itu. Dan setelah dicek informasinya bahwa sarjana hukum dia, kelulusan dia itu diragukan karena satu kampus dengan Rasman di Ibnu Khaldun dan sekarang tidak dapat diverifikasi lagi. Ya, itu yang menjadi masalah. Jadi dia dipecat sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia. Kami dari Universitas Ibnu Khaldun, saya Haji Murtiman, adalah Warek 3 di sini, memberikan penjelasan. Sebetulnya beberapa hari yang lalu pernah kita press release menyampaikan bahwa masalah yang berkaitan dengan app ini yang kira-kira mahasiswa atau alumni daripada Universitas Ibnu Khaldun, maka setelah kami cek di dalam data Universitas Ibnu Khaldun, beliau ini adalah tidak terdaftar di tempat kami. Itu tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun, baik mulai dari mahasiswa ataupun dari alumninya. Nah, Besti, nggak tahulah Ani, Besti. Yang pasti bicara persidangan, belum lama ini juga Firdaus Owiwobo kembali ramai nih lantaran ricuh lagi di ruang sidang saat timnya menangani kasus sidang PIK 2. Nah, kericuhan dalam ruang sidang yang kembali terjadi terlebih saat itu Bas Advokat Firdaus telah dibekukan, membuat Farhad Abbas pun memberikan pesan menohoknya, Besti. Katanya dagang aja, pergi ke sawah. Soalnya dianggap Farhad dalam pernyataannya, katanya Firdaus itu kikir berpikir, royal berontak.
Waduh, meski Firdaus pun telah mengkonfirmasi nih padahal kalau ricuhnya lagi ia di ruang sidang lantaran diduga pihak lawan menyinggung tentang bas advokatnya yang telah beku Besti. Sementara ia merasa kehadirannya untuk melindungi timnya yang katanya Firdaus sempat diancam akan dilempar dari lantai 3. Wow. Tapi mereka menyinggung gue gitu loh. Pak, ini berdasarkan perintah Mahkamah Agung, Firdaus ini sudah tidak bisa sidang. Kau udah dibilang sama hakim, memang nggak bisa sidang tuh orang ada. Memang nggak sidang kan? Gitu loh. Kan gue duduknya untuk menjagain si Sabto dan tim gue yang lainnya. Tim pengacara yang gue bawa. Kan tim kantor gue kan gue bawa. Mereka minta kawal sama gue. Kenapa? Karena dia diancam 2 kali sidang tanpa gue diancam mau dilempar ke itu. Sama rombongannya si Kojinudin sama si ini Edi Mulyadi. Udah saya katakan Firdaus itu nggak usah lagi datang-datang ke pengadilan. Udah benar kamu ke sawah, ke kebun, jadi pedagang aja. Kasih ganti namanya kantor hukum anak buahmu itu. Kalau ada namanya Panjul Associate atau Rahmat Associate, nggak usah lagi nama Firdaus karena sensitif. Orang kan sudah mengikuti apa yang saya omongin. Kalau ketemu Firdaus usir, pergi kan kira-kira gitu. Ya, memang ada juga kasihan juga lihat Firdaus. Tapi Firdaus tahu apa yang kamu tanam itulah hasilnya Firdaus. Kamu membela Rasman juga nggak mempeduli sama kamu. Kamu udah dibekukan malah main mundur-mundur. Ya kan gimana mau minta uang sembako sama Rasman? Ya, memang Firdaus ini dia lebih banyak bertindaknya daripada berpikirnya gitu. Jadi kikir berpikir tapi royal berberontak. Nah Besti, begitulah pokoknya. Anyway, menurut kalian sekomplit apa sih nih Firdaus Owiwobo? Secara ada mulu gebrakannya. Dan perihal yang terbaru yang diduga ia merasa diutus Allah untuk naik meja sidang itu gimana Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di kata Ani Besti.